Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video mencari kebocoran minyak rem. Jadi dari customer mengeluhkan bahwasanya olinya itu atau minyaknya rem itu setiap minggu pasti berkurang. Kalau diisi full pasti dia berkurang. Jadi kita cek, ini sudah saya buka rodanya bagian belakang, tidak ada kebocoran. Di bagian master belakang tidak ada kebocoran, dan juga ini tidak macet. Tadi sudah saya cek. Kemudian kita cek yang sebelah kiri. Sebelah kiri juga tidak ada yang rembes atau bocor. Ini sealnya tidak ada yang bocor, masih bagus semua. Dan di yang depan disc brake juga tidak ada kebocoran, sudah saya cek. Nanti kita cek di sentral atas. Di sini jadi yang belakang itu bagus semua. Dan juga ini sudah saya cek, tidak macet, bagus. Yang kanan juga bagus, dan seal-seal juga aman. Dan belum ada tanda-tanda minyaknya bocor. Nah, nanti kita cek di sentral atas sebelah sini. Nah, ini posisi sentralnya ada di sini. Nanti kita cek, kita buka saja, karena kalau dilihat seperti ini tidak ada rembesan juga minyaknya, tapi ini sudah berkurang. Kemarin diisi full, sekarang di bawahnya, di bawah mark. Nanti kita cek ada kebocoran atau tidak. Soalnya nanti kalau ada indikasi kebocoran dari sentral, itu dia tidak keluar dari sini, tapi dia masuk ke booster. Jadi menyebabkan booster mudah rusak sealnya. Nanti kita coba lihat, kita buka terlebih dahulu, memastikan dari mana bocornya oli remnya. Oke, langsung saja kita untuk membongkarnya. Tinggal kita buka nomor 12 nya ini sama sebelah sini. Nanti kita tarik terlebih dahulu, ada indikasi kebocoran atau tidak. Oke, dan ini sudah proses pembongkaran. Saya menggunakan shock 12. Jadi bisa menggunakan shock 12, bisa menggunakan ring pas, karena murnya cuma 2 atau pegangannya sentral ini. Nanti kita tarik aja, kita lihat ada yang rembes atau tidak. Soalnya kalau dari roda sudah dipastikan tidak ada yang bocor. Oke, mur sudah terlepas seperti ini. Mur sudah terlepas, tinggal kita tarik, kita lihat seperti ini. Tinggal kita tarik seperti ini, dan kita lihat ternyata bocornya dari sentralnya ini kelihatan. Ini nah, sudah dipastikan. Yang bikin minyak rem itu selalu berkurang itu dari sentral atas. Jadi dari roda bagus semua. Nanti kita bongkar sentralnya, dan kita cek dari sealnya atau sama rumahnya ini. Nanti kita bongkar, tinggal kita pasang seperti ini lagi. Kita kancingkan murnya, buka selangnya. Kita buka selangnya ini dengan kunci pas 10. Nanti kalau sudah ini terlepas, tinggal kita tarik, kita bongkar sentralnya. Terima kasih. Oke, kita lepas dulu selangnya. Ini cuma ada 2 selangnya, 1 sama 2. Nanti setelah terlepas, tinggal kita tarik saja. Nanti kita cek yang menyebabkan bocor itu dari seal atau emang rumahnya sudah aus. Dan sentral sudah saya bongkar. Nah, ini penyebab
sering berkurangnya minyak rem dari sini, sil ini, dari sentral atas ini. Nanti kita buka menggunakan share clip, kemudian nanti kita cek bersama-sama silnya dan rumahnya. Oke, jadi saya akan mencoba membongkar sentralnya. Nanti kita lihat silnya dan rumahnya ini. Pertama kita lepas pengunci 10 di sil belakangnya ini. Dan terlepas. Setelah itu kita lepas sepinya yang ini. Ini kita dorong ke bawah supaya biar enak melepasnya. Nah, seperti ini. Sudah keluar dengan sendirinya. Ini penguncinya. Setelah itu kita lepas silnya ini. Terus yang dalam kita lepas juga. Nanti kita cuci bersih. Nanti kita cek rumahnya ini sudah aus apa belum. Nanti kita cuci dulu. Oke, tadi sudah saya bersihkan untuk sentralnya. Dan juga setelah saya cek, ini rumahnya masih bagus, masih bisa dipakai, jadi nggak perlu ganti komplit seperti ini. Nanti kita ganti silnya aja. Silnya sudah aus, kelihatan, fokus kan? Nah, ini sudah aus, tidak rata seperti ini. Nanti kita ganti silnya aja. Nanti kita ganti silnya udah sembuh nih nanti. Tapi silnya harus sak set. Nah, sak set ini nanti kita bersihkan bekas-bekas keraknya ini, biar untuk pemasangan silnya itu lebih mudah dan juga tidak merusak silnya. Oke, nanti kita akan belikan silnya dan kita ganti, dan nanti kita pasang lagi. Oke, tadi silnya sudah dibelikan. Ini merek second dengan kisaran harga 85.000. Kita lepas terlebih dahulu. Kita ganti dengan yang baru. Oke, sudah terlepas untuk sil yang belakang. Kemudian sil yang depan ini juga udah aus sekali. Kita ganti sekalian. Ini ukurannya beda-beda. Yang depan ini ada cowekannya, ini enggak, dan ini sama. Jadi yang beda itu yang paling belakang ini. Ini agak besar ini. Seperti ini silnya, ini udah baru semua. Nah, ini nanti yang paling besar ini paling belakang ini. Jadi untuk yang 3, ini yang depan tidak ada cowekannya ini. Nanti ini yang 2 yang belakang, dan yang 2 lagi yang depan. Oke, untuk pemasangannya kita kasih sedikit pelumas biar lebih mudah untuk memasangnya. Ini yang piston depan tapi silnya menghadap ke belakang seperti ini. Untuk cara pemasangannya tidak terlalu sulit. Sudah, kemudian ini ringnya yang depan, piston yang depan, kita sedikit kasih pelumas. Kita pasang penguncinya, pernya ini. Oke, sudah selesai untuk yang piston depan. Kemudian untuk
untuk piston yang belakang kita kasih sedikit pelumas juga biar untuk cara pemasangannya lebih mudah. Ini yang paling besar, ini paling belakang seperti ini. Oke, sudah terpasang. Kemudian yang piston belakang tapi seal yang depan, ini ringnya, sealnya, kemudian ring penutupnya, kemudian kita pengunci dengan pernya. Oke, sudah selesai untuk pemasangan hasilnya. Kemudian nanti kita pasang ke sentralnya, sudah bersih. Kita kasih sedikit pelumas juga untuk pemasangan pistonnya, sedikit aja, tidak terlalu banyak-banyak, cuma biar mudah untuk memasukkan sealnya. Yang piston depan. Oke, nanti kita dorong menggunakan kunci T10, kemudian kita pasang baut penguncinya nanti. Oke, untuk pemasangan piston depannya kita dorong menggunakan T10 sampai mentok, kemudian kita pasang penguncinya, ini baut penguncinya, ini ring pas 10. Oke, sudah terpasang, nanti kita kencangkan nanti aja nggak apa-apa. Kemudian kita pasang seal atau piston yang belakang, kita kasih sedikit pelumas. Ini untuk pelumasnya bisa menggunakan grease atau pasir seperti ini, bisa menggunakan minyak rem. Kemudian kita pasang seperti ini, jangan sampai ada yang terlipat untuk sealnya. Nanti kita dorong menggunakan bebas, menggunakan obeng ataupun T, biar bisa untuk memasang sepinya ini atau penguncinya ini. Oke, ini untuk memasang penguncinya saya dorong menggunakan obeng main untuk pistonnya, kemudian kita pasang untuk penguncinya. Untuk pengunci sudah terpasang seperti ini. Nah, kalau kurang pas tinggal kita dorong menggunakan obeng. Sudah terpasang semua. Jangan lupa kita kencangkan baut pengunci piston depannya ini. Oke, satu kita coba terlebih dahulu. Oke, sedotan dan juga dorongannya sudah maksimal. Kalau mau dicoba di luar, kita isi minyak rem nggak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Nanti biar untuk memancing minyaknya biar masuk ke dalam sentral. Oke, nanti kita langsung ke pemasangannya saja. Oke, untuk cara pemasangannya ini sudah saya kasih pelumas, kemudian tinggal kita pasang seperti ini. Kita dorong ke belakang. Oke, kemudian kita pasang murnya. Jadi untuk mengidentifikasi kebocoran pada minyak rem yang sering berkurang itu tidak selalu dari roda. Tadi di roda sudah saya cek, itu bagus semua. Ternyata dari dalam master atau sentral remnya ini, jadi masuk ke booster rem. Oke, pemasangan sudah oke, tinggal kita nanti pasang selangnya ini. Tinggal kita kencangkan, kemudian yang depan.
terpasang semua, tinggal kita kencangkan. Oke, jadi semua sudah terpasang, selang-selang sudah saya kencangkan, kemudian murnya juga sudah saya kencangkan. Sebelah sini ada 2. Jadi untuk cara mengidentifikasi tadi oli atau minyak rem yang bocor itu sudah pasti dari sentral atas, karena sudah saya bongkar. Untuk 4 roda itu kering semua dan juga tidak ada yang macet. Jadi untuk cara mengidentifikasi oli rem sudah ketemu di bagian sentral. Dan untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.